Nah, ini saya mau mempraktekkan mengirim sesuatu atau dalam dunia perdukunan tuh santet. Nah, ini saya mau mengirimkan sesuatu nih, Mas. Yang menurut gua kurang adalah satu. Apa? Pertama, menganalogikan santet dengan kartu, menurunkan karakter santetnya. Ini Master Dedi tuh dulu di TV-TV bilang, saya tuh nggak minum air putih ketika disediain air putih tuh. Ya, coba kasih tahu alasannya mungkin sama orang yang Sebenarnya sederhananya gini, kalau di TV-TV, Iya. Halo sob guys, kembali lagi bersama gue Marcel Radival, The Red Fair Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Video kali ini bersama Master Deddy Corbuzier lagi. Asik. Luar biasa. Apa kabar, Master? baik, lu enggak kan kayaknya? Iya, lagi di mana-mana ya. Heboh. Heboh ya. Berantem sama dukun. Tapi dia nggak mengakui dukun loh dianya. Oh iya, berantem sama apa? Ahli Sipurinitiril. Asik. Tidak paham. Makanya saya bilang sama dia, udahlah channel dia tutup aja. Jangan bongkar-bongkar rahasia dukun. Coba mulai dengan bongkar-bongkar rahasia pemerintah. Aduh. Mungkin. Emang ada rahasianya? Itu bener. Ya banyak dong. Oh banyak. Apa aja, Mas? Boleh Nanti di diceritain. channel saya. Oke. Iya. Jadi gini. Pertama, saya mau minta tanda tangan dulu, Mas. Enggak, ya. Iya. Anyway ya, kalau ngomong pemerintah ada rahasianya apa enggak, banyak. Banyak. Iya Apa dong. tuh? Karena semua, ini beneran, karena semua pemerintah tuh harus rahasia. Punya rahasia. Oh Kalau iya. enggak, kita habis dijajah negara lain. Iya, bener. Ini buku gua ya? Iya, betul semuanya. Baru beli ya lo di Tokped? Enggak. Ini udah lama banget. Ini zaman-zaman masih ini jadi ojek online dulu. Wis. Nabung. Tuhnya siapa nih? Apa? Pesulap Tuh, merah atau pesulap masa? merah aja. Oh, iya. Pesulap merah. Iya. Wis. PDIP nih. Kenapa Ya nggak jadi apa-apa kalau mau memang ikut Nggak apa-apa. partai. Oh iya, nggak apa-apa ya, benar. Kan banyak. Oh banyak ya, betul. Enggak, ini biar berani gitu loh, merah tuh. Ini konten isinya cuma gua tanda tangan. Iya, emang bener. Karena mumpung. Wis, Corbuzier. Wah, ini jadi mahal nih ya. Ini. Habis ini dijual di Tokped. Buku bertanda tangan dari Corbuzier. Woi, enak aja. Ini nyarinya udah susah banget loh. Sulap merah. Kayaknya masih ada deh. Apa? Itu Masih ya. Oh, palsunya. kok kurang tahu. Serius. Masih banyak orang jual bajakannya. Iya. Gimana, Cel? Iya, gini, Master. Bahas apa kita? Mau konfirmasi. Mau konfirmasi beberapa hal yang perlu saya tanyakan nih. Pertama nih, dulu saya ngikutin Master Deddy Corbuzier tuh udah lama banget dah, pokoknya. Setiap ada event di mana nih, wah Master Deddy di sini nih. Bahkan yang butuh tiket saya minta gratis. Dikasih Master nggak Deddy. dulu? Dikasih. Dikasih ya? Dikasih 2 dulu. Ya masa lu minta banyak? Iya benar. Rugi dong. Iya betul. Saya kenal Master Deddy Corbuzier ini dulu. Anyway, kenapa dulu minta tiket? Belum punya duit ya? Emang nggak punya duit. Mahal tiketnya. Kalau sekarang kan udah. Iya, alhamdulillah lah. Cukup lah bisa buat makan gitu. Kalau dulu mah, dulu kan sebelum aktif kayak sekarang ya ojek online macam-macam Mas Deddy. Pemerintis tuh namanya. Iya, merintis. Bagus. Iya, betul. Orang kayak gini bagus memang. Iya, insyaallah. Iyalah, kalau nggak merintis, kalau lu anaknya orang kaya, nggak ada perjuangannya. Iya benar. Nah, alhamdulillah sekarang bisa menghidupi orang tua. Padahal dulu orang tua tuh melarang jadi pesulap. Tapi sekarang alhamdulillah mereka hidup dari sulap, alhamdulillah. Jadi gini, kalau kita anaknya orang kaya nggak ada masalah. Iya, Tapi lebih bangga lagi kalau kita jadi anak bisa membuat orang tua kita merasa kaya. Iya, betul. Amin. Gitu kan. Amin. Nah, mumpung ngomongin orang tua nih, dulu orang tua saya tuh sering ngomong gini, Mas Deddy. Jangan jadi pesulap, karena yang sukses di dunia sulap itu Deddy Corbuzier doang. Itu berulang-ulang kali diucapin ke saya setiap kali saya beli alat sulap. Kira-kira saya mau tanya nih, penglarisnya apa tuh di sulap tuh? Sebenarnya cara berpikir orang tua lu salah. Apa? Sebenarnya Soalnya? cara berpikirnya jangan main sulap tuh yang sukses cuma Deddy Corbuzier doang tuh salah. Iya. Harusnya cara berpikirnya, lu mau main sulap, ada tuh contoh orang sukses. Oke. Gitu. Karena kalau diambil, kalau kita bicara prinsip, Iya.
Di segala sesuatu itu memang semua konsep itu Pareto. Pareto itu 80-20. Oke. Di setiap pekerjaan, di setiap hal apapun, orang kaya di dunia berapa sih? 20% paling, yang susah 80%. Iya benar. Orang kerja di satu kantor, di satu perusahaan, yang benar-benar kerja menghasilkan uang buat perusahaan, paling 20%, 80% pekerja aja, udah gitu. Iya betul. Sulap juga begitu, atlet juga begitu, pegawai kantor juga begitu. Iya semuanya ya. Jadi memang orang yang sukses ya pasti lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak sukses. Iya benar. Jadi harusnya diambil contoh, lihat orang yang sukses. Deddy Corbuzier sukses. Iya. Deddy Corbuzier bisa, kenapa lu nggak bisa? Larinya begitu. Harusnya begitu, iya. Kalau udah dijalankan dan ternyata memang nggak bisa, ya oke lah, mungkin lu punya passion lain dan sebagainya, kita juga nggak boleh diem doang kan, gitu kan. Gini Master, mungkin karena dulu orang tua saya bilang kayak gitu, karena menurut mereka tuh beli alat sulap tuh buang-buang duit doang. Kita makan aja sulit dulu. Saya juga gitu dulu. Iya. Ya kan gue juga bukan dari keluarga ada. Itu dia. Kan bokap gue supir mikrolet. Oke. Kan udah sering cerita. Iya, betul. Saya juga udah paham. Dan kalau lu bicaranya tentang karena main sulap tuh harganya mahal-mahal ya, makanya harus berhasil gitu kan. Nah iya, pilihannya berhasil atau menang gitu. Iya kan, pilihannya harus begitu. Dan sulap itu kan sebenarnya nggak perlu, apalagi di zaman sekarang kayak begini gitu ya. Iya. Ya sulap tuh yang dijual apa sih gitu. Ya kayak lu sekarang jadi pesulap merah juga lu kayaknya nggak tahu masih main sulap apa enggak. Masih ada beberapa job of air juga yang saya. Tapi kan YouTube channel lu beda kan? Iya. Pembahasannya lebih ke edukasi kan? Iya. Tapi kan kalau tidak ada ilmu sulap itu, iya saya nggak tahu apa-apa. Nggak bisa kan? Nggak bisa, iya betul. Kan ilmu sulapnya bisa diaplikasikan kepada hal lain. Iya benar. Sama kayak fotografer lah sekarang. Fotografer tuh apa yang dijual sih sekarang? Semua orang punya Instagram, punya kamera, punya handphone. Iya. Yang dijual keahliannya. Yang dijual harusnya yang dijual sama fotografer adalah menangkap memori kan? Bisa nggak dia nangkap memori yang nggak bisa ditangkap sama orang lain? Iya betul. Jadi jangan dilihat pekerjaannya, tapi dilihat ilmunya bisa apa. Oke. Terus gimana tadi? Kenapa bisa sampai dari sekian banyak pesulap, kok ada seorang Deddy Corbuzier doang nih yang paling naik gitu? Kira-kira menurut Master Deddy, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu? Ini apakah latihannya diperbanyak gitu? Bisa panjang lebar ya kalau gue jawab karena iya. Karena kunci sukses itu kan sebenarnya buat setiap orang pasti beda-beda. Iya. Yang pasti kalau gue bilang pada saat itu, gue punya kunci sukses karena gue punya link luar biasa, nggak punya udah pasti. Iya. Ya. Jadi kan pasti yang gue punya adalah dedikasi. Dedication is different with patience. Banyak orang yang susah membedakan antara passion dengan dedication. Oke. Passion itu you want to do something, you love to do something. Iya. Ya. Oke. Lu suka melakukan sesuatu, lu jalanin itu. Iya betul. Dedication is you dare even you don't like it. Apa tuh? Lu harus ada di sana walaupun lu nggak suka. Dedication is wake up every day. Gini lah contoh yang gua contoh paling sederhana gini. Gua tiap hari itu bangun jam 5 pagi. Tiap hari. Tiap hari? Sampai sekarang. Oke. Gue bangun jam 5 pagi, jam setengah jam gue kopi dan teman-temannya, I smoking coffee, 5.30 sampai jam 6 itu gue baca buku, buku psikologi, buku setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Luar biasa. Setiap hari. Jam 6.30 gue gym. Di rumah. Di rumah sampai jam setengah 8. Jam 8 gue kardio. Gue treadmill sampai jam 9. Full ya aktivitas ya? Iya, sampai jam 9. Iya. Jam 9 gue ngedit video. Loh, edit video sendiri? Masih sendiri. Oh, ini tim bukan edit? Ada tim yang edit, ada bagian yang gue ngedit. Oh, sendiri? Ya, kalau untuk promo-promo TikTok dan sebagainya, terus promo Instagram, semua itu editan gue sendiri, semuanya. Baru tahu loh, ternyata seorang Deddy Corbuzier ngedit sendiri loh. Yang tulisan-tulisan muncul itu. Widih. Ada yang tim ya, ada yang tapi kan ada yang berapa. Tiap hari tapi gue ngedit. Tetap ya, oke. Terus gue meeting dengan beberapa tim karena gue punya Telegram grup. Iya. Kerjaan-kerjaan dan sebagainya sampai jam 11. Nah jam 11 baru gue mandi, terus baru kerja. Gitu. Pertanyaannya kan sederhana. Pertanyaannya adalah apakah gue mau bangun jam 5.30 sampai jam 9 melakukan hal tersebut tuh mau apa enggak? Enggak, bos. Aslinya enggak ya? Enggak, bos. Tapi dipaksakan? Tapi dipaksakan.
Iya. Sama seperti bikin YouTube ini. Kalau misalkan kalau nggak lu nanya dipaksakan, mau nggak ya nggak mau. Iya, nggak mau. Siapa yang mau? Iya, Maunya iya. mah gue bangun jam 10, habis Iya. itu makan mie instan. Nah itu Maunya gitu. digaji gede gitu ya. Dapat duit banyak, Iya. gitu. Kan maunya gitu. Tapi nggak ada ya? Tapi nggak ada ternyata. Nah jadi Oke. jadi kalau gue pernah bilang sama bini gue sekarang, contoh gue pernah bilang sama bini gue, ini serius nih, abis ini gue pasti di cancel sama feminis, tapi silahkan nggak apa-apa. Gue pernah bilang sama bini gue bilang gini, lu Iya. gendut, obesitas, gue Iya. cerai. Kok gitu? Kejam nggak gue? Kejam banget ya. Kejam ya. Terus apa yang akan dikatakan biasanya? Apa? Iya, iya kejam itu. Kenapa kejam? Loh kok nggak menerima seadanya gitu? Gue kasih tau jawabannya. Apa? Jangankan terima lu apa adanya, terima gue apa adanya, gue nggak bisa. Oke. Jadi terus berkembang ya? Kalau gue nerima gue apa adanya, Iya. lu nggak bakal mau sama gue. Iya bener. Karena tadi lagi pengennya bangun siang. Apa adanya, gue Iya. maunya gue nggak kerja, gue bangun Iya. siang, gue ngapa-ngapain, Iya. dapat duit, bapak emak gue kaya, Iya bener. Itu enak. tapi ternyata nggak ada. Tapi nggak ada. Iya betul. Jadi Oke. nggak bisa menerima lu apa adanya tuh nggak bisa. Jadi sama-sama berusaha untuk menjadi terbaik. Yang terbaik, betul. Oke. Sama-sama yang terbaik. I see. Karena kalau lu gue bilang lu nggak apa-apa, lu mau makan apa aja, mau gendut kayak apa aja nggak apa-apa, berarti gue juga nggak apa-apa ya. Oh, nggak usah kerja, nggak usah. Kerja nggak usah Iya, apa ya. iya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Memang gua tahu bahwa kata-kata ini akan jadi masalah ketika orang menerimanya hanya Iya. sebagian kecil Iya, benar. dari potongan. Tapi kan tujuannya bukan itu. Nah, Oke. passion tuh gampang. Dedication is very difficult. Untuk berdedikasi seperti itu tuh sangat amat Sangat sulit. sulit. Iya, saya rasakan konsisten ya. Iya. Itu sulit banget ya. Tapi I think gua bikin 3 tahap, Sel. Ini kayaknya jauh dari pertanyaan lu, tapi nggak apa-apa. Gua nggak pernah ngomongin ini juga. Gue bikin dari 3 tahap. Jadi 20 hari pertama itu torturing. Iya. 20 hari kedua itu confusing. Iya. 20 hari ketiga itu deciding. Oke. Jadi Kenapa ketika 20? apa yang lu mau lakukan pertama kali, ketika gua harus bangun jam 5, gua ngantuk dan gua harus lari, gua harus olahraga, gua harus apa, itu torturing. Apa tuh arti? Torture, nyiksa. Nyiksa. Oh, oke. Emang memaksakan Iya, gitu ya? Iya. sakit lah, inilah, itulah, mau berhentilah, apalah, Oke, dan sebagainya. 20 hari kedua itu confused, pusing. Pusing. Oke. Pusing antara kita ini nih mau diterusin apa enggak, Iya. gangguan banyak dan sebagainya. Aktivitas baru ya benar. Nah setelah 20 hari lewat itu kita masuk ke masa decision, memilih Memilih. lu mau apa enggak ini, Oh, mau lanjut atau enggak mau gitu? lanjut apa enggak. Oke. Gitu. Nah kalau udah lewat 60 hari tersebut, hal tersebut menjadi habit, Kebiasaan ya. kebiasaan, I see. jadi habit. Jadi kalau sekarang gue sudah di tahap kalau gue kebangun telat gue stres gitu, Iya, paham. Iya, karena udah tercipta kebiasaan yang karena udah seperti itu. tercipta kebiasaan. Kalau Kalau gue nggak latihan gue stres gitu, Iya, kalau hilang malah kayak ada yang kurang ya. kayak ada yang kurang. Iya, benar. Oke. Jadi memang ya yang membuat seorang Deddy Corbuzier berbeda karena ia memaksakan untuk terus berkembang, bisa dibilang begitu. Harus, karena kalau kita nggak berkembang kita diam di tempat kan biasanya kan. Iya, benar. Nah, terus gini, Master. Dulu tuh Master Deddy tuh nggak suka minum air putih. Iya kan? Ini Master Deddy tuh dulu di TV bilang, saya tuh nggak minum air putih ketika disediain air putih tuh. Ya, coba Master kasih tahu alasannya mungkin sama orang yang Sebenarnya sederhananya gini, kalau di TV-TV, Iya. zaman dulu ya, Iya, zaman dulu. gua nggak bisa zaman sekarang. Iya, betul. Ini zaman dulu. Air putih itu kan dituangin ke dalam gelas doang. Iya. Ini alasan sebenarnya ya, Iya, dituangin ke dalam gelas. Gua nggak tahu itu air dari mana, bos. Oh, I see. Gua nggak tahu apakah itu air lemin, air J-Water, air aqua, air apa yang dituangin, Iya. atau gua nggak tahu orang dalam ngambil air dari mana buat ditaruh di meja. Iya, betul. Karena itu properti, Oh, I see. gitu. Makanya nggak pernah mau. Tapi dulu alasannya. Tapi tuh- kalau gue bilang, gue mau teh, Iya. gue mau teh, lu harus buat, bos. Apa? Lu harus buat itu teh. Oh, oke. Lu harus jelas, lu harus panasin dulu airnya. Jadi gue tau yang gue minum Iya, itu iya. bersih. Sebenarnya Paham. alasannya itu. Oh, alasannya itu. Sebenarnya. Iya. gitu. Kalau dulu kan, berarti buat hiburan aja itu ya jawaban yang dulu. Ya dulu kan gue Iya. bilang gue nggak suka minum air putih soalnya kalau ikan begituan di dalam air. Iya makanya. Ya, karena malas kan lu jelasin begitu kan capek, Sel. Iya. Ya kan. Tapi gue minum air putih nggak ya gue minum. Nanti malah kalau dijelasin gitu, ini orang seuzonan banget. Makanya. Kalau minum nggak gue minum. Tau kalau sekarang kan, Iya. sekarang gini, lu di TV deh.
Tetap aja karena mereka nggak boleh ada mereknya. Iya. Taruhnya di gelas. Di gelas biasanya. Pertanyaan gue, gelasnya udah cuci juga, lu nggak tahu, udah belum? Iya. Terus bekas siapa juga Bekas nggak siapa tahu. aja lu nggak tahu. Airnya dari mana lu nggak tahu. Iya, betul. Makanya gue selalu bawa sendiri. Iya betul. Kalau orang-orang dulu tuh ngajarinnya gini betul. Kalau gelas nggak tahu abis punya siapa, minumnya digagang. Nah masalahnya yang tahu itu banyak. Iya, jadi semuanya begitu. Iya, benar. Benar. Makanya, oh gitu alasan utamanya ya. Oke. Nah terus antara Deddy Corbuzier zaman dulu sama sekarang kan beda banget nih Master Deddy. Kalau ngeliat foto-fotonya, banyak yang bilang Master Deddy rahangnya inilah potong. Bener atau cuma isu doang sih? Orang dipotong mah enggak lah. Enggak. Gini, kalau orang bilang gua operasi plastik, gua tuh botak, Bos. Iya. Orang botak tuh nggak bisa dioperasi plastik. Oh. Nggak ada tempat buat nutupin jahitan. Pasti ada bekasnya ya? Jahitan itu biasanya ditutupin di sela-sela rambut. Narik tuh harus di sela-sela rambut. Berarti fix isu Ini harus aja. sela-sela rambut gitu. Kalau lu bilang gua botox dan sebagainya, iya. Oh, oke. Tapi kalau sampai operasi besar gitu enggak ya? Oke. Nutupnya di mana? Iya, karena Tapi kayak kalau gua botox dan sebagainya, iya ya. iya. Karena teknologinya ada, kenapa enggak? Iya, I see. Karena setiap kayak Master Deddy pas botak nih, banyak banget tuh berita beredar di kalangan magician. Saya juga nggak tahu nih magician ini dapat info dari mana. Kayak itu Deddy Corbuzier tuh kepalanya tuh diubah dulu pas botak. Karena dulu tuh kalau pas ada rambutnya aja gede gitu. Nah makanya Iya ini kan berita dari badan mana? gua berubah, Iya. struktur benar. tulang berubah, Iya, betul. usia nambah. Iya betul. Kan pasti begitu kan gitu. Yo, gue pernah operasi operasi bakal fat di sini. Apa tuh bakal fat tuh? Karena Ini kalau gue makin tua, nyabut. Ini lemaknya turun, tau nggak? Iya, kulit pasti menurun Lemaknya ya. turun di sini. Nah itu gue potong dari dalam. Waduh. Jadi nggak ada jahitan di luar. Oh, I see. Cuman kalau lu narik nggak bisa karena harus ada jahitan. Iya, I see. Oh gitu tuh, jadi udah ada kepastiannya tuh tentang isu di luar ya. Tapi kalau gigi diputihin itu bener ya? Diputihin mah enggak lah, di veneer. Iya katanya kan, Beda lo Master- diputihin sama di veneer tuh. Oh beda ya? Beda. Katanya Master Deddy kan giginya 1 miliar gitu. Bener gak itu? Gigi 1 M. Oh dihitung dulu. Per gigi berapa nih? Per gigi itu sekitar 16 Juta. Aduh. Mahal banget seharga motor. Iya. Jadi ini udah kayak parkiran ya. Iya. 32 gigi. Aduh. 32 gigi. Itu benar. Itu Ya kan mau gue jujur, gue cerita jujur kan. tuntutan entertain atau apa sih Master Deddy? Awalnya, gue tuh ada kista di sini, Oke. di dalam. Ini kalau gue kasih lihat masih ada bekas bolongannya. Nah, karena ada kista di sini, dirobek kan, Iya. diambil gusinya diambil, giginya harus diganti. Gigi gue tuh harus diganti. Iya. Nah, begitu diganti, warnanya beda sama dengan gigi yang lain. Awalnya itu. Awalnya. Awalnya Oke. itu. Nah, dokternya menawarkan, mau nggak kalau di Semua? veneer semua. Oh. Nah, veneer semua nih, ya pertama harganya berapa, Iya, terus iya. gitu bagusnya apa. Nah, bagusnya adalah, jadi gini, banyak orang yang mengatakan bahwa di veneer supaya kelihatannya putih semua, enggak. Di veneer itu supaya merubah bentuk wajah. Oh gitu. Iya. Merubah emang. Merubah Berarti dong. Kalau gigi lu, kalau posisi diganti? gigi lu dirubah, Oh, posisi emang diganti ya Iya, posisinya? bukan diganti, tapi kan gigi asli lu tuh kan dipotong. Gigi asli lu dipotong, Oke. dibenarkan, Iya. dipasang cangkang gigi palsunya, bukan gigi palsu juga, makanya namanya veneer. Veneer. Terus diposisikan gitu, diposisikan. Iya. Nah, ketika itu diposisikannya benar, rahang lu jadi berubah. Oke. Iya makanya kalau Deddy Corbuzier yang zaman dulu agak besar ya rahangnya. Ininya malah lebih kecil dong kalau dulu. Oh gitu. Ininya besar. Kalau yang saya lihat malah di foto zaman dulu agak lebar mukanya. itu Sekarang bakal fat yang gua ambil. oh ini penyebabnya. Oke. Kalau disulap kan nggak boleh bongkar sulap Master. Iya kan dong. Master Deddy juga dulu kan yang ada pesulap bertopeng datang nyindirnya gitu kan. Bongkar sulap ini. Ini sekarang nggak beres ini kan saya lagi rame di TikTok. Itu video lama Master Deddy tuh yang ngomongin tentang pesulap bertopeng seolah-olah ditujuin ke saya. Lu nggak pakai topeng. Iya. Master Deddy bilang gitu, kamu tuh bongkar sulap, kamu mengganggu seninya gitu. Ya Padahal, memang.
Iya, padahal yang saya bongkar rahasia perdukunan. Ya kan gini loh, kalau bongkar sulap itu kan tujuannya apa dulu? Iya. Oke. Oh, tujuan lagi ya. Tujuannya balik dulu dong, apa dulu? Apa bedanya bongkar sulap dengan jual buku sulap? Buku sulap. Buku sulap juga ngebongkar sulap. Iya, benar. Kan endingnya tujuannya apa dulu? Oke. Kata-kata bongkar itu kan artinya Anda merusak dong. Kalau mau bongkar merusak. Kalau bongkar kan sesuatu yang udah baik dibongkar. Ya kan? Iya. Nah, tujuannya apa? Gitu. Oh, jadi tetap harus ada tujuan ya. Konteksnya apa dulu? Kita bicaranya konteks. Siap. Sama lah kayak kita lihat komedi gitu. Komedi kaki keinjek tadi kita bicara orang ketawa. Iya. Konteksnya apa? Kalau konteksnya bukan komedi kan jadi salah. Gitu. Loh iya, nginjek kaki orang tiba-tiba makanya. gitu. Emosi jadi. Kalau konteks itu misalnya ngebongkar perdukunan karena merugikan masyarakat kan konteksnya positif. Edukasi Kan jadinya. konteksnya edukasi. Iya, betul. Sekarang kalau misalnya konteksnya ngebongkar alat sulap orang atau main sulap orang supaya orang lain nggak laku, konteksnya negatif. Itu negatif jadi. Oke. Itu yang sebenarnya yang dimaksud bongkar sulap nggak boleh adalah bongkar sulap orang lain untuk menjatuhkan orang lain tersebut. Kalau kayak waktu itu si pesulap bertopeng itu kan jelas Copperfield main apa dibongkar, Copperfield main apa dibongkar. Dengar-dengar itu orangnya Copperfield. Bener nggak sih? Bukan Valentino kan? Iya, Valentino katanya itu sengaja dibayar David Copperfield untuk mengedukasi. Untuk agar pesulap berkembang. Itu gua nggak tahu. Iya, makanya. Kalau gua nggak tahu, Rumor-rumor. tapi Fox dan dia aja kan kena berapa juta dolar kan? Iya, benar. Iya sih, dia kena denda ya. Kena denda. Iya, betul. Ya apapun itu, kalau menurut gua kalau konteksnya tidak baik, ya lebih baik jangan. Oke. Konteksnya kan nggak baik. Iya, benar. Terus berarti kalau gitu tanggapan Mas Deddy Corbuzier nih, saya bongkar-bongkar rahasia perdukunan ini gimana? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Karena ya? kalau konteksnya positif, menurut gua nggak ada masalah. Gua pun tidak ada masalah dengan gini. Dulu pun gue punya rek ramal, ingat nggak? Iya, ada. Iya. Ya kan? Nah itu benar Mas Deddy aja jadi dukun. Iya, rek ramal. Iya. Salahnya di mana? Itu kan jadi bercandaan sekarang kan? Iya, menurut gua nggak ada salahnya. Salahnya di mana? Dari zaman dulu orang beli majalah itu yang dilihat ramalan bintang. Iya. Itu Barnum Effect ya? Yang iya kan isinya Barnum Effect aja Isinya kan? Barnum Effect. Iya. Salahnya di mana? Iya. Kan itu, dan lihat dong isinya. Kalau isinya placebo positif, Iya. salahnya di mana gitu? Jadi motivasi ya? Jadi motivasi. Apakah ngeramal tarot salah? Enggak. Oke. Yang salah itu adalah kalau ketika ngeramal tarot terus dibilang, wah lu nggak akan pernah bisa nikah nih kecuali lu harus mandi kembang dulu, dengan ini dulu, dengan apa dulu. Nah itu jadi salah. Jadi cabul lah Jadi gitu. cabul. Iya. Tapi kalau lu ngeramal tarot terus lu bilang lu bisa sukses kalau lihat kartu ini, lu berusaha begini akan ada ini, jadi sebuah placebo effect gitu. Oke. Nah, yang salah kan memang adalah konteksnya lagi balik-balik. Iya. Nah, sekarang kalau ramalan sendiri, loh, ramalan tuh sudah dari Jayabaya itu kan ramalan Jayabaya. Iya. Masa kita mengatakan ramalan Jayabaya salah? Iya. I see. Kan beda nih. Iya. Ramalan bintang tuh nggak bisa salah loh. Iya, ramalan bintang walaupun salah dibener-benerin. Iya, tapi efeknya apa dulu gitu. Iya. Dan sebenarnya kata-katanya itu lagi sih sebenarnya kalau dipahamin. Ya memang, makanya konteksnya apa dulu. Orang zaman dulu kan ketika mau berlayar aja dia nggak punya GPS, dia nggak punya panduan, dia ngeliat bintang. Iya, betul. Dia ngeliat alur bintang dan sebagainya. Terus dia bisa tahu nih hujan kapan datang, ini kapan datang dan sebagainya. Apakah salah? Enggak. Yang salah adalah ketika melakukan itu, lalu mengaku-ngaku memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Oke. Jadi tetap kembali ke niatnya lagi. Iya, niatnya apa dulu? Niatnya apa dulu? Tujuannya apa dulu? Iya, benar. Tapi kalau untuk saya berarti ya itu untuk edukasi positif berarti ya, Mas Deddy. Kalau untuk edukasi nggak pernah salah karena tujuan lu kan untuk edukasi masyarakat. Iya. Terus dengar-dengar Mas Deddy itu alat kenapa digergaji-gergaji tuh Mas? Kenapa nggak dibagiin ke pesulap-pesulap, kan berfungsi buat kita gitu? Gua pertama ada dua hal. Pertama, gua nggak suka untuk ngelihat alat gua dimainin orang lain. Kenapa? Bukan itu kan hal baik gitu kan bagi nih mungkin lu buat berfungsi. yang dikasih hal baik, buat saya kan belum tentu. Sedekah. Masa sedekah alat sulap? Iya. Kan bisa membantu dia buat rezeki. Enggak lah, kalau gua punya konsep karena itu alat udah nemenin gua sekian lama gitu ya. Dan ini bukan benda hidup. Oke. Bukan benda hidup.
Iya. Sama kayak kalau kita punya anjing nih, kita piara anjing. Anjing udah nemenin kita sekian lama, terus kita harus pindah rumah, anjingnya nggak bisa ikut misalnya. Iya. Kita kasih orang, pasti kita kasih orang ke yang mau melihara anjing, bener nggak? Iya, Oke. Artinya kan kita harus yakin dulu yang dikasih siapa. Nah, alat sulap ini juga kan kita harus yakin dulu kita mau ngasih siapa. Iya. Bener nggak mainnya? Bener nggak mainnya? Iya. Bisa nggak meneruskan apa yang gue mainkan dan sebagainya. Takutnya malah memalukan sulap itu Takutnya sendiri. malah nanti salah. Jadi buat gue, it's been with me udah puluhan tahun bareng sama gue, alat-alat ini ya udahlah. Jadi benar-benar dibuang gitu semua. Buang gua. Dihancurin dulu. Mahal kan itu ya? Lumayan. Iya loh, alat-alat ini Yang ngebuangin nangis. Aduh, Serius. Asisten gue yang gergajin itu nangis. karena udah lama ya Asisten bersama. gue Ya. nangis, manajer gue nangis. Aduh. Serius. Iya kayak Mas Rudi itu yang terbang alat terbang zaman Gergaji dulu. itu. Iya. Jadi besi tua. Ay, parah ya. Parah. Bisa sebegitunya loh. Demi biar nggak balik-balik lagi juga atau gimana? Salah satu efeknya kalau gue kasih ke orang juga, nanti kalau gue mau pakai gue bisa pinjam. Oh. Iya. Ya kan? Jadi biar nggak bisa minjem, udah Ya hancurin aja. hancurin aja. Biar nggak Nggak benar-benar bisa main gue. Berarti benar-benar mau meninggalkan sulap. Gue tidak mengatakan meninggalkan sulap ya. Gue mengatakan gue meninggalkan sulap profesional. Oh, berarti untuk sulap-sulap ya hiburan Ya kalau gue menghibur masih diri main kan sendiri kayak masih kemarin di IMB gue masih main. Iya. Gitu kan. Cuman kan kalau alat-alat sulap yang gue buang-buang itu alat-alat sulap yang gede-gede ya. stage gitu loh. Iya, Ya nggak mungkin kalau gue nggak profesional perform itu tuh nggak mungkin gitu loh. Bullshit lah gitu. Yang kecil-kecil. Tapi kalau perform gue masih perform. Kayak main di IMB gue masih perform. Dan gue nggak dibayar ya. Oke. Gitu. Siap. Karena kalau dibayar jadinya kan Profesional lagi, iya, betul. gitu. Dan enak loh ternyata main sulap nggak dibayar tuh. Lebih bahagia. Bukan lebih bahagia. Produsernya nanya, Mas mau main apa? Nggak usah nanya lu, gue bilang. Lu bayar aja enggak. Pokoknya gue main. Jadi bebas ya. Kalau dibayar nggak bisa gitu, Bos. Iya. Kalau dibayar Di mau main request apa? pasti. Kita ngasih skrip, kita ngasih ini, ngasih ini. Gue coba, gue pengen main, lu mau nggak gue main besok? Iya. Mau. Minggu depan nih gue main. Apaan aja udah Mainnya ya? apa, Mas? Nggak usah nanya, gue main nggak lu bayar. Ya udah gitu. Oh iya, bener lebih bahagia bener. Nah, Master Didi kan dulu zaman-zaman The Master Didi kan komentarin. Saya tuh ngerasa bahagia bisa sampai dikomentarin seorang Deddy Corbuzier di Magic Comic pertama Magic kali. Comic, iya. Karena selama ini saya jadi penonton. Gitu. Terus akhirnya kayak wih, ini kebanggaan tersendiri. Dulu jasnya masih jelek di Magic Comic tuh. Makanya kayak wah, ini bangga banget. Karena gua. Magic Comic tuh udah ada YouTube loh ya. Apa? Iya, banyak fans YouTube saya yang nyaranin. Udah ada YouTube kan? Apa? Enggak, saya daftar sendiri. Pada saat itu memang diadakan episode khusus YouTuber, tapi nggak jadi kan? Bukan, lu udah ada pesulap merah dong. Udah pesulap merah, udah di YouTube. Kenapa jasnya masih jelek? Dulu penghasilan YouTube-nya masih kecil. Oh, pantas. Iya, kecil banget dulu. Dulu tuh bener-bener kayak ngerasa, makanya dengan seadanya gitu bisa, wah ini gua loh yang dulu ngelihat dia nonton terus di mana-mana gitu. Nah, sekarang saya mau mengulangi hal tersebut lagi, Mas Rudi. Oke, lu mau main nih? Saya mau main, tapi nanti kayak komentarin. Iya, kayak komentarin lagi. Karena ada kebanggaan tersendiri buat saya gitu. Aduh, jadi gua bisa disuruh lebih komentarin baik orang lagi. yang sulap. Hidup gua nggak jauh-jauh dari sana. Iya, makanya nih, gini, simpel aja Mas Rudi. Kita main kartu. Kalau saya nggak tahu rahasianya gimana komentarinnya? Iya kan ini cara performnya. Oke. Karena nggak semua sulap gua tahu ya. Iya betul. Enggak, ini mas saya yang simpel Mas Rudi. Seperti biasa ambil satu kartu. Oke. Boleh dilihat? Udah dong. Iya, kasih lihat ke kamera. Udah? Udah. Oke. Boleh. Sebenarnya kalau nebak-nebak sulap kan udah biasa ya Mas Rudi nih. Ya kan? Tinggal dibuka ya udah ketebak 6 keriting gitu. Ya. Nah, ini kita kasih tanda nih Mas. Boleh. Dikasih tanda. Kasih tanda apa tanda tangan? Tanda tangan. Oke. Nah, ini saya mau mempraktekkan mengirim sesuatu atau dalam dunia perdukunan tuh santet. Nah, ini saya mau mengirimkan sesuatu nih Mas. Nah, 6 keriting ya. 6 keritingnya ini akan saya taruh di tengah. Bilang stop Mas Rudi. Stop. Sini. Ya, boleh. Oke. Saya taruh sini. Saya tutup. Nah, kalau nyari kartu biasa kan dicari biasa. Nah, saya pakai cara ini kodamnya nih. Kodam kartu. Queen Love.
Jadi ratunya kartu. Nih, boleh gini, Mas Redi, tangannya. Oke. Ini saya tutup seperti ini. Mana video? Oke. Saya akan gambar sesuatu di sini. Oke. Boleh kelihatan? Kelihatan nggak gambarnya? Deketin. Itu kameranya aja angkat. Kameranya angkat. Oke, jangan. Nah, situ kelihatan? Kelihatan? Ada X-nya? Hah? Ya, kelihatan. Kelihatan nggak? Iya. Ya, kelihatan ya ada X-nya ya. Nah, saya akan coba untuk memindahkan X-nya ini ke kartunya Mas Redi. Oke. Ya. Watch. 1, 2. Pindah. Nah, seharusnya kartu yang Master dipilih tadi, kita tinggal cari yang ada X-nya. Lihat, ini santet nih, santet express. Lihat. Kita tinggal cari. Nah, ada satu kartu yang ada X-nya. And then, kartunya adalah 6 kritik. Yes. Pemindahan, pengiriman santet. Santet gambar. Mantap. Masa mantap gitu doang. Ya lo kok gue komen apanya anjing? Kalau di The Master kan kamu ini mainnya, wih, kan zaman dulu kan. Zaman dulu tuh kamu masa main serem-serem tapi ngondek, wih. Kalau gue komen ya, kalau Iya, gua komentar. komen ya, kita nggak usah komen caranya ya. Iya, Oke. iya. Enggak. Kalau gue komen kan, gimana komennya ya supaya nggak spill. Iya, iya. Kan promise lu adalah santet. Iya. Oke. Tujuannya. Tujuannya promise-nya adalah Membuktikan. ngirim santet. Iya. Di sini kan lu menganalogikan santet tersebut adalah X tersebut ya. Iya, betul. X tersebut dipindahkan ke kartu yang gue pilih. Iya. Oke, kartu yang gue pilih kan artinya analoginya adalah sembarang orang, orangnya tidak dikenal, Iya. dipilih bisa dilempar santet, gitu ya? Iya. Logikanya. Iya, ya? betul. Oke, berarti si kartu ini adalah manusia-manusia. Iya. Kartu 6 keriting ini adalah pilihan saya, manusia yang mana? Request ya. Request. Berarti bisa ke siapa saja, Iya. santetnya dikirim dari Marcel ke orang tersebut. Iya, Itu betul. promise-nya, itu Iya, promise-nya. Oke. Kalau di situ promise-nya oke menurut gua. Yang menurut gua kurang adalah satu. Apa? Pertama menganalogikan santet dengan kartu, menurunkan karakter santetnya. Oke. Karena kartu itu tricks. Oke. Orang larinya tricks. Iya. Nah, ini bisa dinaikin dengan cara lu tambahin di endingnya. Apa? Pakai yang X di tangan. Oke, dilempar lagi. Dilempar lagi ke orang. Iya, iya. Dilempar lagi ke guanya. Iya. Jadi setelah dari 6 tersebut 6 misalnya, keriting ya. 6 keriting Diambil lagi. Terus lu bisa bilang, tapi ini kan kartu ya. Heeh. Lu akan mengatakan bahwa ini trik kan. Lu akan mengatakan bahwa ini ada caranya lah. Iya, iya. So actually no, karena ini bisa berhasil ke setiap hal, Oke. bahkan ke orang. Pop, X-nya hilang. And do you know where? Lu tahu nggak ada di mana? Lihat tangan lu. Deng, di sini ada X. Double effect berarti ya. Nah, efek di sini menguatkan santet. Santetnya itu. Oke. Iya. Ini kuat kalau ceritanya bukan santet. Tapi kalau ceritanya santet, Kurang. efeknya balikin ke guanya. Begitu gua Oke. lihat ada X-nya di sini. Kalau buat gua ini the prestige-nya di sini gitu. Gua akan kaget bahwa anjing ada di tangan gue, dan gua akan percaya bahwa now what? Terus gimana nih sekarang? Oh iya. Kalau itu kan misalnya gua ketemu orang yang percaya sekali dengan santet. Iya. Ini nggak akan bikin mereka takut. Memang tujuannya sih kayak ini pesulap bisa juga loh. Betul. Tapi kalau ini tiba-tiba dilempar lagi ke tangan dia dan dia percaya santet, Oh iya. orang ini akan bilang, ini gimana sekarang ngilanginnya? Ini gimana Oh, nih iya, gini-gini? Jadi efeknya jadi lebih lebar gitu. Oh, jadi ada rasa. Berarti gue yang jadi target nih berarti gitu ya. Jadi targetnya dibalikin ke si penontonnya lagi. Oke, berarti tambahan efek satu ya. Tambahin double efek ke satu ke situ. Oke, untuk klimaksnya ya, betul. Jadi sama seperti kayak kemarin waktu gue main di MB itu gue berpikir mencari efek klimaks. Jadi
Intinya permainannya sederhana. Nggak tahu lu nonton apa enggak yang main kartu ting-ting. Oh iya tahu, yang- itu sederhana banget yang ya. sama Cinta Laura Iya, iya. gue main. Tapi bukan di situ efeknya. Efeknya adalah gue tuh pernah main sama dia dulu. Kartu yang diambil sama. Oh, gitu. 5-6 tahun yang lalu. Dan itu fotonya gue keluarin di belakang. Wah, Gitu. Jadi gue bilang begitu udah selesai, terus gue bilang, dia tepuk tangan, gue bilang, but that's not the magic gitu. The magic that this is happening twice. Kejadian 2 kali. And that's the first one. Gue lemparin fotonya tahun 2011. 10 tahun yang lalu ada foto sama gue lagi megang kartu yang sama. Gitu. Wah, itu klimaksnya Itu ya? klimaksnya gitu. Oke, oke. Bukan di kartunya gitu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, dia lebih teriak itu dibandingin lihat kartunya. Iya. Iya, iya benar. Padahal sama persis tuh ya. Iya, karena buat dia, anjing 10 tahun yang lalu gue pernah main ini sama lu gitu. Iya, ceritanya. iya, iya. Iya, wah gile sih bener itu jadi mengingat kembali pengalaman ya. Betul. Jadi akhirnya dia recover the memory lagi Iya, dan iya, sebagainya. Itu sampai keluar air mata karena dia berpikir bahwa gila ya 10 tahun yang lalu tuh kita pernah main ini ya, pernah. Iya, iya benar. Bawa lagi memorinya gitu. Iya, iya, I see. Oke. Ini- Kalau gue memang lebih fokus ke mikirin konsep konten dan konteks. Iya, sebenarnya kan kalau seorang Deddy Corbuzier sebenarnya kalau saya lihat-lihat mainannya sebenarnya yang dimainin banyak pesulap juga kan. Mainannya jelek-jelek ya Bang ya. Iya kan, yang dimainin banyak pesulap. Tapi anehnya kalau dimainin seorang Deddy Corbuzier jadi menarik banget. Karena konteksnya lagi, konten dan konteksnya Iya, lagi iya. gitu. Jadi gua tuh lebih susah nyari konteksnya dibandingkan nyari mainannya kalau mau tahu. Biasanya kalau mikirin gitu berapa lama mas untuk konsepnya? Gua nyari mainan itu sembarang. Ya. Jadi gua lihat ada pesulap main, gua Oh, oke, suka, ini bagus. gua ambil. Iya. Ambil bukan berarti ya semua pesulap ya Iya, gitu lah iya, ya. iya benar. Memang kayak gitu. Oke nih, gua beli alatnya, oke mainan oke lah, gua ambil. Kalau jelek ya gua nggak suka ya. Iya, Nah, begitu gua ambil, oke. Nah sekarang gimana nih konteksnya ini nih? Konteksnya ini seperti apa? Nah, mikirin konteksnya ini yang bisa 5-6 hari. Lama banget ya. Ini yang bisa 5-6 hari. Itu yang ngebuat seorang Deddy Corbuzier mahal ya. Enggak sih. Jadi kalau gue tuh lebih ke berpikirnya then what gitu. Ya, kayak misalnya lu ngambil kartu, gue ngambil kartu, Cinta Laura ngambil kartu, terus kartunya sama. And then what? Buat dia apa? Others After than, ending. oke lu hebat. Iya kalau Oke kayak gitu doang oke, lu selesai. keren. Gitu. Oh, jadi harus ada sesuatu yang ngena di Betul. dirinya dia ya. Tapi ketika gue bilang, this is not about magic, this is about memory. Oke. Iya, jadi main perasaan di situ. Betul. Begitu magicnya keluar, gini, terus gue bilang, do you remember? Ini bukan tentang sulap, this is about memory. Because 10 years ago, 10 tahun yang lalu, Iya. we are doing the same thing. Bang, keluar fotonya lagi sama, posisinya sama, megang kartunya sama. Wah, iya, itu Itu langsung dia iya sih dapat bener. emosionalnya, dapat ininya Iya, dapat iya gitu. bener. Wah, itu yang jadi perfect banget ya dalam pertunjukan. Ya lebih ngasih ending reason. Iya. Gitu. Alasan iya betul. Sama kayak begini, begitu X-nya dilempar ke tangan orang tersebut, cep, udah di dia nih. Magicnya happens Iya, iya. ada di dia. Gitu. Oke. Jadi lebih terasa gitu ya. Lebih terasa. Gitu. Oke, siap. Menurut gua lo ya. Iya. Iya. Kalau betul. magician mau main dengan gaya dan caranya masing-masing Iya, kan pasti Iya, itu beda-beda. Betul. Iya, betul. Kalau gua begitu. Siap. Terima kasih banyak Master Deddy. Thank you, Ini Marcel. saya merasa ini nih, ada kebanggaan sendiri soalnya ketika dari dulu tuh saya nonton The Master, kapan gue bisa kayak gitu. Alhamdulillah sekarang bisa gitu. Itu Keren luar lah, biasa. lu keren lah tapi lah. Iya. Punya jalannya sendiri luar biasa. Siap. Oke, terima kasih banyak Master Thank you, Bos. Deddy Corbuzier. Thank you bos. Iya, terima kasih banyak udah mau kenal saya yang biasa-biasa aja. Oke, gua akan Biasa-biasa aja gimana kayak begini biasa-biasa aja. ini juga terinspirasi dari Master Deddy nih, dia zaman dulu nih. Kita Iya keren kan? tapi. Zaman dulu kan panjang gitu kan. Iya, keren Pakainya tuh jubah. Kalau Master Deddy dulu Tengahnya hitam potongan full. nggak itu? Iya, sama persis. Oh iya. Sama persis Master Deddy. Kalau nggak duduknya susah. Iya, betul. Kalau nggak duduknya susah. Jadi memang bisa dibilang pesulap merah yang sekarang itu adalah ATM dari Deddy Corbuzier zaman dulu, Amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Kalau Deddy Corbuzier rambutnya dulu M, saya buat seperti ini. Kostumnya juga saya buat seperti ini sama. Tapi nggak apa-apa. Memang Modifikasi. di dunia itu segala sesuatu itu harus ATM. Iya, betul. Amati, tiru, modifikasi. Nggak apa-apa. Mainan gua itu dulu mainan Uri Geller, looks-nya Max Maven, gaya ceritanya Eugene Burger. Nah, iya bener. Iya. Asal bagus aja performnya ya. Iya. Jadi, nah sebenarnya apapun yang
kayak ATM dari beberapa karakter Nggak itu mau. jadi diri kita sendiri. Kan pada saat itu looks gua Max Maven, tapi Max Maven nggak main spoon bending kan? Iya. Spoon bending itu mainannya Uri Geller kan? Iya, benar. Nah, iya. Gua ngambil mainannya Uri Geller, storytellingnya gua ambil Eugene Berger. Oke. Kan dijadikan satu. Dijadikan satu jadi Deddy Corbuzier itu. Iya. Dan originalitas itu jadinya Iya. ya. Oke. Michael Jackson juga dari James Brown. Iya benar. Sama. Saya ini dari kalau tahu ini dari Korea-Koreaan. Iya. Tapi inspirasi utamanya kayak ngelihat Master Dedi dulu di Emin. Berarti bagian rambut diapain ya gitu. Akhirnya saya cari inspirasi lagi. Wah iya bagus juga nih kalau ngikutin Korea-Koreaan gitu kan. Nah saya buatlah coba-coba dulu. Awalnya karakter pesulap merah itu nggak tegas kayak sekarang Mas. Awalnya kayak Korea-Koreaan saya buat. Oh ya? Iya, lembut-lembut gitu tapi jijik saya nonton. Anjing goblok. Sumpah, saya jijik nonton ini. Kok Kenapa kayak gini gitu ya? Iya, kok begini dulu. Ngomongin dukun tapi lembek. Iya. Itu kan pencarian Karakter. Iya, betul. pencarian karakter, dan pencarian karakter itu nggak akan pernah berhenti, Sel. Terus Maksudnya, ya seumur hidup. Kalau lu udah merasa terlalu nyaman, lu harus mulai berpikir. Oke. Oh, apa berpikir apa maksudnya? Ya lu harus berpikir bahwa what next, apa yang dibenerin. Maksudnya gini, sekarang kan lu dengan penampilan seperti ini Iya. bagus, oke, jalan Iya, gitu. Tapi lu harus berpikir lagi, oke, ada yang bisa lebih bagus lagi nggak? Oke. Ada yang bisa lebih bagus lagi nggak? Selalu seperti itu. Stay hungry, stay foolish. Jadi lu tetap harus bodoh, lu tetap harus lapar gitu. Jangan pernah merasa matang berarti. Jangan pernah merasa matang. Misalnya rambut lu begini, wah oke nih, keren nih, orang suka, orang udah mulai kenal, orang udah mulai apa. Hati-hati gitu. Iya. I see. Hati-hati gitu. Karena nanti lu terlalu nyaman. Khawatirnya matang terus jadi busuk ya. Nah, kalau udah matang busuk biasanya. Iya benar. Walaupun gua mengatakan ya, banyak motivator mengatakan keluar dari zona nyaman, ya nggak juga. Maksudnya kita kerja supaya nyampe zona nyaman, udah nyaman disuruh keluar. Nah itu dia makanya kurang tepat juga kalau ngambil mentah-mentah ya. Betul, tapi keluar dari zona nyaman ketika kenyamanan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Gitu. Ini udah jadi kebiasaan nih, yang udah nggak ada tantangannya nih. Iya. Ketika tantangannya nggak ada, lu harus nambahin tantangan. Lu mau ngapain lagi? Iya kalau ingat, saya jadi keinget zaman dulu kalau tantangan-tantangan gitu, ngikutin Master Dedi naik motor kemana-mana dulu tuh. Suka, wah kalau diceritain tuh gimana gitu. Tapi ya luar biasa, makanya terima kasih banyak ke Master Ya Dedi. itu tantangan kan. Iya betul. Ya udah, mungkin begitu aja video kali ini. Terima kasih banyak Master Dedi. Thank you ya. Gua akan tutup video ini dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye. Oh ya, saya Marcel Radival dan Deddy Corbuzier. oke. Bye bye.